Hormati Bapak dosen, terima kasih atas waktunya. Insya Allah untuk proposal sebagai latar belakang, kami tertarik untuk mengkaji implementasi pendidikan agama Islam yang inklusif dalam lingkungan multikultural, yaitu khususnya pada studi persepsi dan praktik guru PAI terhadap siswa non-Muslim, itu di SMA serta SMK Kabupaten Karawang. Melihat Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan agama dalam konteks pendidikan nasional, keberagaman ini tercermin dalam lingkungan sekolah, khususnya di sekolah-sekolah umum, itu SMA dan SMK, yang mempertemukan yaitu siswa dari berbagai latar belakang agama dalam satu ruang belajar atau di kelas. Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam telah memformalkan tujuan pendidikan nasionalnya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang setia, taat, dan berkualitas. Nah, di tengah realitas pluralisme ini, guru PAI, guru pendidikan agama Islam, dihadapkan pada tantangan pedagogis dan etis dalam menyampaikan materi ajar pada siswa yang beragama Muslim. Sementara dalam waktu yang sama harus menjaga kenyamanan dan hak siswa non-Muslim, khususnya yang beragama Kristen, bahkan di sekolah yang ada yang beragama selain Kristen juga, Hindu atau Buddha, yang turut hadir dalam lingkungan pembelajaran yang sama di kelas yang sama. Nah, praktik pendidikan agama Islam yang inklusif menjadi semakin relevan untuk diterapkan guna membentuk sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa. Namun demikian, implementasi pendidikan bersifat inklusif tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, guru PAI seringkali berada dalam dilema, yaitu antara kewajiban menyampaikan ajaran Islam secara tepat secara menyeluruh dan tuntutan untuk bersikap sensitif terhadap keberadaan siswa yang non-Muslim. Guru pendidikan agama Islam secara khusus memiliki kesempatan dan kewenangan untuk menguatkan moderasi beragama, karena fokus utama mereka adalah pada aspek agama dan spiritualitas. Nah, mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama Islam, juga memfasilitasi dialog antar agama dan mendorong nilai-nilai toleransi. Guru PAI juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik, memimpin, dan mengevaluasi siswa. Guru PAI harus mampu mengajarkan tentang keragaman agama dengan cara yang inklusif dan membuka ruang untuk diskusi. Diskusi terbuka. Sebagai pimpinan, mereka bertanggung jawab atas pembentukan kedisiplinan siswa. Sementara sebagai penilai, guru PAI atau mereka juga menilai kemajuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai yang tadi diajarkan. Oleh karena itu, peran guru PAI, kunci dalam membentuk generasi muda yang memahami moderasi beragama, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai di masa depan. Keberagaman tersebut juga terjadi di Kabupaten Karawang, itu yang berada di daerah Jawa Barat. Berbagai suku bangsa, bahasa, bahkan etnis agama dan istiadat menempati daerah tersebut. Dari keberagaman tersebut menambah keunikan hasanah budaya dan hidup dalam tatanan toleransi. Namun dalam perbedaan tersebut memungkinkan ada sebagian warga yang merasa tidak nyaman menjalani hidup. Tentunya keberagaman itu dapat memicu permasalahan. Nah, keberagaman tersebut dapat juga sekolah, sekali lagi di masyarakat, di sekolah pun terdapat keberagaman, yaitu khususnya sekolah di tingkat menengah atas, di sini baik SMA ataupun SMK. Seringkali menjadi laboratorium yang menunjukkan keanekaragaman masyarakat. Begitu juga di SMA dan SMK di Kabupaten Karawang. Fenomena multikultural melibatkan latar belakang agama, budaya, dan etnis yang berbeda. Nah, ini juga memberi siswa kesempatan untuk melihat, memahami, dan memperkaya diri mereka melalui interaksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Beragaman menyatu dalam kehidupan sehari-hari di setiap ruang kelas, koridor, bahkan dan area pelajar. Siswa
dari berbagai warna kulit, bahasa, dan keyakinan, agama berbagi ruang belajar. Ini adalah bagian penting dari kehidupan sekolah, Oh, baik dalam pasawan langsung baru kelas maupun di luar kelas. Dengan kesadaran ini, orang dan kelompok dapat mengenal, memahami, menghayati, dan berkomunikasi satu sama lain dan tujuan pendidikan. Ukuran dapat tercapai. Nah, berdasarkan data sekolah yang kami dapatkan, total sekolah SMA SMK yaitu terdapat 171 dengan agama, ada yang muslim dan non muslim. Untuk data non muslim masih dalam pencatatan ataupun pencarian data. Setelah melaksanakan wawancara teman-teman guru PAI di sekolah-sekolah SMA dan SMK, rata-rata di satu sekolah ada satu orang non muslim, siswa non muslim, yang mereka juga mengajar pada sekolah tersebut atau di kelas tersebut, tapi ada siswa yang non muslim. Nah, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa SMA SMK di Kabupaten Karawang menerima juga siswa dengan agama yang berbeda-beda. Ada yang muslim dan non muslim. Terlihat kemampuan guru PAI dalam membangun kedekatan pribadi dengan siswa non muslim. Guru PAI menyampaikan kerjasama dengan para pendeta ataupun para tokoh ya, dari agama masing-masing siswa sesuai agamanya pun agama non muslim. Kemudian dalam menyusun soal ujian akhir serta mengapresiasi kepada siswa yang non muslim yang mau menggunakan atribut sekolah seperti kopiah di area di acara-acara para PHBI ataupun hari Jumat. Sekarang guru PAI memberikan pilihan untuk keluar atau tinggal di kelas atau di tempat perayaan saat pembelajaran PAI. Nah, guru PAI mengadakan peringatan Hari Besar Islam dengan mengajak dan melibatkan siswa non-muslim. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti yaitu implementasi pendidikan agama Islam yang inklusif dalam lingkungan multikultural dan studi persepsi dalam praktek dan praktik guru PAI terhadap siswa non-muslim di SMA, SMK, Kabupaten Karawang. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka nanti peneliti akan memunculkan identifikasi masalah, memunculkan pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana implementasi pendidikan agama Islam yang inklusif dalam lingkungan multikultural di lingkungan SMA SMK Kabupaten Karawang. Kemudian bagaimana langkah-langkah pendidikan agama Islam yang inklusif dalam lingkungan multikultural di lingkungan SMA SMK Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, apakah saja apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan agama Islam yang inklusif di lingkungan multikultural di lingkungan SMA SMK Kabupaten Karawang. Mungkin itu yang menjadi latar belakang itu implementasi pendidikan agama Islam yang inklusif dalam lingkungan multikultural yang dirasakan oleh guru PAI teman-teman kami di sekolah-sekolah umum khususnya itu di SMA dan SMK dalam hal penilaian dan juga dalam hal pembelajaran karena salah satu siswa di kelas yang non muslim. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanggapan dari teman-temannya, dari rekan-rekannya? Saran untuk memperkaya isi latar belakangnya. Saran saya mah gini Pak, mulai dari Karawang aja. Jangan dari Indonesia, ini mulainya dari Indonesia. Kita mulai dari Karawang aja. Karawang sebagai daerah industri otomatis mengundang banyak pendatang untuk tinggal di Karawang dan menjadi warga Karawang
Sehingga Karawang jadi daerah multikultural. Begitu alurnya ya Pak ya, karena Karawang sudah jadi daerah multikultural, otomatis sekolah-sekolah di Karawang juga menerima siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Akhirnya masuknya dari situ. Tapi sayang data pentingnya malah belum ketemu yang data agama siswanya itu. Padahal yang jadi fokus Bapak justru di situ. Itu, itu yang harus ketemu Siap. Kalau dan Pak, untuk data data agama siswa dalam proses ya karena sur berdasarkan data itu kan nanti kita bisa bicara lebih lanjut gitu. Selanjutnya harus harus seperti apa dengan siap siap data yang ada ada itu. Mungkin nggak semua kecamatan ada yang non muslimnya mungkin ya. Tapi ada daerah-daerah industri yang non muslimnya mungkin ada banyak yang juga belum ada adalah hasil penelitian terdahulunya seperti apa sebetulnya untuk menentukan celah penelitiannya atau riset gapnya. Orang lain kayak apa hasilnya dengan untuk topik yang seperti ini. Kemudian karena ini disertasi harus ada kebaruannya. Kebaruannya itu di apa nantinya sebetulnya yang mau Bapak temukan dalam penelitian ini yang menjadi kebaruan untuk disertasi Bapak. Gitulah. Ya, enaknya mungkin ngobrol di kampus kalau lewat Zoom ya kayak gini. Sebagian konsentrasinya Dia pelan kagak sih, tiga, tiga banyak kan. Bakal kelas karyawan. ya, yang belum ada data data dasar itu yang justru penting. Kemudian konsep moderasi agama itu seperti apa sih yang mau dijalankan, yang dijalankan oleh guru agama itu. Kemudian setelah penelitiannya, riset gapnya belum 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 muncul. Saya hanya latar belakang aja belum ke apa identifikasi masalahnya belum. Kemudian yang terakhir itu cara menulis kutipan kan yang diberlakukan di Uninusma bukan footnote, ini masih menggunakan footnote, merujuknya ke sistem pengutipan apa asa itu. Kalau Bapak ada ke kampus kapan? Giliran offline kapan? Supaya ngobrolnya lebih lebih terfokus tanggal 16 Mei, Bro. 16 Mei itu minggu depan. Hari Jumat. Berarti 2 minggu yang akan datang, Pak. Oh iya, supaya ngobrolnya lebih terfokus gitu lah. Itu masih masih harus ada penyempurnaan ya Pak ya. Majuin aja ke ketua harinya. Bisa. Jumat depan, Bu ya, gitu ya. Ya dimajuin aja gitu gimana Boleh. kan? Jumat depan boleh tuh, Jumat depan. Iya, Tanggal Jumat depan. 9. Iya, lebih maju jadi Oh, biar nggak lupa. Siap. Baik, Bu. Kalau sesuai jadwal sih tanggal 16 untuk offline. iya. Berarti tanggal Sangat, 9, Pak. Kembali ke bapaknya bisa nggak ya Pak ya? insya Allah bisa. Tapi nggak nabrak nggak sama kelas yang lain yang harus daring.
Punya bapaknya dicek dulu, barangkali nabrak, Pak. Enggak, kalau saya enggak, karena yang bentrok udah dipindahin. Ya, kita sepakati aja, Tad. Ketua. Setuju. Tanggal 9. Enggak, saya nggak bisa tanggal 9, silakan aja. Saya tanggal 9 nggak bisa karena pengumuman kelulusan, tasyakuran, dan kegiatan sekolah padat. Nah, nanti dikondisikan dengan Pak Kaprodi juga untuk ruangan, karena memang jadwal offline kita tanggal Pak Kaprodi. Nggak usah semuanya lah, ada Oh 3 ya, atau perwakilan. 4 orang juga nggak apa-apa. Nanti yang pas Siap. yang lainnya yang pas minggu depannya yang pada saat luring. Baik Pak, insya Allah tanggal 9 berarti Pak, Jumat depan. Ya, untuk yang bisa lah. Siap. Ya, tanggal 9 aja, Tad. Insya Allah tanggal 9 Maga. Siap. Ya, siap. Kalau, Insya Allah siap kalau yang berangkat. bisa tanggal 9, tanggal Ya, 9 itu. tanggal 9, setuju. Kalau Siap, yang nggak siap. bisa ya nggak apa-apa. Ya. Baik Pak. Siap, tanggal 9. Siap. Yang- Ayo, siap berangkat. Insya Allah. Sebagian mungkin nanti tanggal 16 gitu. Terus siapa lagi yang mau menampilkan latar belakangnya? Pak Wapak siap? Boleh? Iya, silakan Pak. Prof, untuk tanggal 9 yang dipersiapkan apa saja ya? Ya proposalnya. Proposalnya ya. Ya, atur nuhun. Sama-sama. Baik, kedengaran semuanya? Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi mengenai daripada tugas latar belakang ya, berjudul pembelajaran PAI melalui sosiokultural dalam penguatan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Baik, next. Dunia pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia atau SDM, terutama sekolah sebagai wadah transfer ilmu pengetahuan. Di dalamnya terjadi proses pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan mampu mewujudkan pendidikan berkualitas. Hal ini menuntut guru, terutama guru pendidikan agama Islam, untuk memberikan pembelajaran yang mencerahkan bagi siswa, baik dalam makna formal, penerapan dan pembentukan kepribadian siswa, maupun makna material, penguasaan, penerapan, dan keterampilan PAI. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 3 yang menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan Pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan dilaksanakan secara dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai agama yang diakui dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29. Masing-masing agama memiliki kedudukan yang sama dalam perundang-undangan. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan keyakinan agamanya. Sehingga setiap pemeluk agama harus saling menghargai satu sama lainnya. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1 dan 2, serta Pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan masyarakat untuk memeluk agama dan setiap orang wajib menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Perhatian daripada pemerintah cukup tinggi terkait dengan moderasi beragama dalam upaya menangkal intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kekhawatiran pemerintah secara operasional ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Dari berbagai program yang dicanangkan BNPT, salah satunya adalah program moderasi beragama yang telah dijalankan oleh Bimbingan Masyarakat Islam atau BIMAS Islam. Direktur BNPT juga berharap Kementerian Agama menghadirkan penyuluh agama untuk membina narapidana kasus teroris. Tugasnya khusus untuk berdakwah di dalam rutan. Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya masalah terkait dengan intoleransi antar umat beda agama. Intoleransi tersebut disebabkan oleh adanya Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya masalah terkait dengan intoleransi antar umat beda agama. Intoleransi tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam tuntunan agama, kepentingan kelompok, serta saling klaim kebenaran agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Murai Shihab dalam bukunya, penyebab ekstremitas adalah kesalahan dalam tuntutan agama. Para pelaku kesalahpahaman tersebut seringkali menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi memahaminya secara tekstual dan keluar dari konteksnya, atau mereka membaca karya-karya ulama lama yang telah berjasa memberi solusi kepada masyarakatnya. Akan tetapi solusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sesudah mereka. Hal ini disebabkan adanya perubahan waktu dan kondisi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Badan Intelijen Negara Wanto bahwa teror bunuh diri di gereja Katedral Makassar, misalkan contohnya, bukan demi umat Islam, melainkan demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Dalam jurnalnya, Volbudi Clayden menyebutkan monopoli klaim kebenaran membuat agama-agama saling bersaing untuk menyatakan sebagai yang paling benar, yang berujung pertikaian dan pertumpahan darah. Mereka saling memperkuat keyakinan dan pandangan bahwa agamanya adalah satu-satunya yang benar dan memiliki hal mengklaim diri sebagai jalan tunggal menuju yang ilahi. Next. Berdasarkan pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa moderasi agama menjadi urgent untuk diajarkan kepada generasi muda agar nantinya menjadi anggota masyarakat yang mampu dan mau menghargai atas perbedaan keyakinan dan ritual keagamaan yang dilakukan oleh setiap pemeluk agama. Pemahaman atas moderasi menjadi penting karena saling tidak menghormati antara para pemeluk agama, serta adanya anggapan bahwa kaum minoritas harus mengikuti kesempatan kaum mayoritas. Sebagai yang telah disebutkan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengadakan survei pada periode 8 sampai 17 September ya, ketika tahun 2019 tentang intoleransi keagamaan di Indonesia menunjukkan hasil bahwa yang pertama, mayoritas warga tidak pernah mendengar ajakan saling menghormati kelompok agama etis minoritas. Kemungkinan 62,1%, sedangkan 34,6% pernah dengan ukuran yang bervariasi. Yang kedua, perbandingan Muslim yang memiliki lebih banyak 75 sangat tidak toleran terhadap non-Muslim. Maka sebanyak 30,3% rata-rata skor intoleransi adalah 54,6%. Sedangkan menurut data LSI pada akhir tahun 2020, Jayadi mengatakan 53% warga muslim keberatan apabila orang non-muslim membangun tempat peribadatan di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan 36,8% tidak keberatan. Perihal non-muslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di sekitar warga muslim, hasilnya yang keberatan 36,4% dan yang 54% tidak merasa keberatan. Dari sini dapat dipahami bahwa masih ditemukan masyarakat yang belum mampu menerapkan sikap moderat di lingkungan tempat tinggalnya. Maka pembahasan mengenai daripada internalisasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan masih memfokuskan pada 3 hal. Pertama, moderasi agama banyak dikaji dari pelaksananya di lingkungan perguruan tinggi. Sebagaimana yang disebutkan Yedi Kuwait Lisaida dan itu dalam jurnalnya, pola internalisasi Baik, sebentar.
Pembahasan mengenai internalisasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan masih memfokuskan pada 3 hal. Pertama, moderasi agama banyak dikaji dari pelaksana di lingkungan perguruan tinggi. Sebagaimana yang disebutkan baik oleh Yeri Kuaidli Saida dan Ridwan dalam jurnalnya, pola internalisasi nilai moderasi dilakukan melalui mata kuliah PAI keteladanan yang dilakukan oleh seluruh penanggung jawab kebijakan universitas. Kedua, Wildani Heb menyatakan Pusat Kajian Moderasi Beragama PKKMB, Win Raden Intan Lampu menyebutkan moderasi agama dikaji dengan mengaitkan antara partai yang berbasis keagamaan. Ketiga, moderasi agama dikaji dari sudut pandang organisasi keagamaan sebagai yang dinyatakan oleh Zakiyah dalam jurnalnya bahwa beberapa majelis taklim yang diikuti oleh kategorikan sebagai moderasi beragama seperti yang terlihat pada pemilihan ustadz atau kiai yang berpandangan moderat untuk mengisi kajian mereka. Ketika kajian tersebut lebih memfokuskan pada pelaksanaan moderasi di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Sementara implementasi nilai moderasi di lingkungan pemuda, terutama pada lingkup sekolah menengah atas, belum banyak dikaji. Padahal dalam memperkuat implementasi moderasi beragama di sekolah-sekolah diperlukan pengajaran yang disesuaikan dengan implementasi pengajaran. Semua mata pelajaran yang mengikuti arahan Kementerian Agama yang terdapat dalam pedoman kurikulum mengacu pada KMA nomor 211 tahun 2011. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan dan diharapkan dapat melengkapi kajian tentang moderasi agama. Sebagaimana pernyataan Quraisy Shihab bahwa setiap masyarakat memiliki budayanya sedikit banyak dapat berbeda dari orang lain. Adat istiadat dan budaya itu dapat dipertahankan oleh masyarakat. Dapat dipahami bahwa yang mampu menciptakan kedamaian, pertahanan serta keharmonisan adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan Luke Lehler dalam Kang Wafa bisa jadi hostnya? sudah bisa. Bisa kan? Enggak di-share di Kang Wafanya? Coba bentar. Sebentar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Iya udah Pak. Tadi lihat. Baik, banyaknya sikap